Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 57. Ibu, gumam si kecil. Saat dia mulai kehilangan kesadaran, dia memanggil dengan lemah. Hanya ibunya yang terbaik dan paling lembut. Hanya saja dia tidak akan menyakitinya. Ketika ibunya pergi, dia baru berusia beberapa bulan dan hanya memiliki kesan kabur tentangnya. Sekarang, bagaimanapun, kehangatannya adalah apa yang paling dia rindukan, dan dia ingin tertidur di dalam dadanya. Air mata tanpa henti mengalir dari wajah kecilnya yang pucat, dan seluruh tubuhnya meringkuk. Dia menggigil dan gemetar saat dia meringkuk di sudut tempat tidur yang sedingin es. Sebuah erangan teredam datang dari tempat tidur batu giok di sisi lain. Meskipun Shi masih muda, dia tidak takut. Murid gandanya menyembunyikan cahaya ilahi, dan dia menggigit sepotong kayu lunak. Tubuhnya basah oleh keringat dingin saat dia bertahan melalui rasa sakit. Anak yang baik, kamu pasti bisa menanggungnya. Setelah hari ini, Anda akan melayang ke surga dan tidak ada yang bisa menghentikan kenaikan Anda ke puncak. Anda akan menjadi jenius surgawi yang paling menonjol di seluruh negeri ini. Wanita muda itu dengan gugup memegang tangan anak itu untuk membantunya merasakan kehangatan dan menahan rasa sakit. Gumpalan cahaya itu memiliki jumlah simbol padat yang tak terhitung jumlahnya, dan simbol-simbol itu beredar dengan misteri yang rumit dan surgawi. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan langsung merasakan jantungnya berdebar-debar, dan akan segera merasa perlu untuk memujanya. Mata wanita muda itu gila, dan dia menjadi semakin yakin bahwa apa yang dia lakukan sepadan. Bahkan jika dia akhirnya diekspos, itu baik-baik saja selama tulang makhluk tertinggi ditanamkan di dalam Yi kecil. Tulang makhluk tertinggi ini baru saja memulai pertumbuhannya, namun sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika itu tumbuh di masa depan, itu pasti akan luar biasa. Peng bersayap emas kuno dan Hou sejati adalah makhluk tertinggi yang berani membantai para dewa, namun makhluk tertinggi yang lahir secara alami mampu bertarung dengan mereka. Di masa depan, siapa yang berani menentangnya? Sebentar lagi selesai. Yi kecil, tunggu. Dia terus mendorong. Wajahnya lembut saat dia membantu Yi bersantai, membimbingnya melewati kesulitan ini. Cahaya cemerlang memancar kemana-mana, dan sepertinya dewa tertinggi terbaring tidak aktif di sana. Itu melepaskan cincin surgawi, dengan indah menerangi seluruh ruangan. Cahaya ilahi tersebar di mana-mana, dan membuatnya tampak seperti dunia para dewa. Dada Yi dipenuhi dengan sumber cahaya yang menyilaukan. Perjuangannya menjadi lebih intens. Dia berteriak seperti binatang buas dalam rasa sakit yang tak terbayangkan saat seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Kamu berhati-hatilah. Jangan sakiti kecilku. Wajah wanita muda itu tampak jahat saat dia berteriak pada bayangan itu. Dia bahkan lebih gugup dan takut gagal sekarang. Meskipun catatannya terperinci, bagaimanapun juga ini adalah tulang makhluk tertinggi. Prosedur transplantasi sangat berbahaya. Bahkan sedikit kesalahan akan menyebabkannya meledak dan Anda dan saya mungkin dikubur hidup-hidup di sini. Bayangan hantu itu berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak peduli. Saya hanya perlu ini untuk berhasil. Karena buku tulang memiliki catatan tentang ini pasti telah dilakukan sebelumnya. Tidak ada alasan kita tidak bisa sukses. Wanita muda itu dengan ringan berteriak dan wajahnya yang cantik menjadi sedikit jelek. Dia memegang tangan Shi dan berkata, kami semua berasal dari garis keturunan keluarga Stone, jadi kami berasal dari asal yang sama. Tingkat keberhasilannya harus tinggi. Yi kecil tetap kuat. Bayangan itu dengan ringan berteriak dan setelah itu, seluruh ruangan mulai mendidih.
Cahaya ilahi yang indah mulai mekar ke setiap inci ruangan. Api warna-warni meledak, guntur turun, dan kilat menari-nari, menyebabkan suara gemuruh ilahi. Segala macam pemandangan aneh mulai bermunculan. Pada akhirnya, cahaya mulai melemah dan simbol mulai mengembun menjadi satu tulang makhluk tertinggi setelah masuk ke dada Shi. Bayangan itu dengan cepat bergerak, dan berbagai simbol bergegas keluar untuk menyembuhkan luka dan menghentikan pendarahan. Selesai! Setelah suara yang dalam, ruangan itu benar-benar sunyi, dan pemandangan aneh mulai menghilang. Anak yang baik, kamu adalah kebanggaan ibu. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Seluruh negeri ini akan gemetar di bawah kakimu. Wanita muda itu sangat emosional dan memegang salah satu lengan Shi. Wajahnya penuh kegembiraan dan matanya menyala dengan pancaran yang luar biasa. Dia meraih selimut lembut dan dengan sangat hati-hati menutupi Shi yang pingsan. Akhirnya, dia berdiri dan tidak bisa menahan tawa yang keras, gila, dan gila. Bibi, aku kedinginan. Meringkuk di atas tempat tidur yang sedingin es, si kecil menggigil. Dia terbangun oleh tawa itu. Dadanya kesakitan dan wajahnya pucat saat dia memanggil dengan lemah. Wanita muda itu tiba-tiba berbalik dan tidak mendapatkan selimut, tetapi malah menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa ampun. Dia memberitahu bayangan itu, ekstrak sisa darah sejati di dalam tubuhnya untuk memberi makan tulang makhluk tertinggi di dalam Yi kecil. Di mana tulang makhluk tertinggi tumbuh, ada darah sejati yang sesuai untuk memelihara tulang berharga primitif yang unik dan kuat itu yang memiliki sifat ilahi yang menakjubkan. Jika kita mengekstraknya, anak ini kemungkinan besar tidak akan bertahan melewati jam 2. Bayangan itu berkata, 2? 1,5 tahun sudah cukup. Selama waktu ini, apapun bisa terjadi. Wanita muda itu berkata dengan dingin. Bayangan itu mendengar dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Kemudian mengeluarkan toples giok dan simbol berkedip saat menggunakan teknik rahasia untuk mengekstrak darah. Segera, cahaya kabur mulai bersinar dan menerangi ruangan. Gunakan teknik ini sesegera mungkin. Gunakan toples untuk menyimpan darah berharga yang akan memberi makan tubuh Yi kecil untuk membantunya menyatu dengan Supreme Being Bone secepat mungkin. Wanita muda itu mendesak. Yang terbaik adalah mengambilnya selangkah demi selangkah dan berjalan perlahan. Bayangan itu memperingatkan. Tidak ada salahnya, Yi kecil lahir dengan pupil ganda, jadi bagaimana anak normal bisa dibandingkan dengannya? Lebih jauh lagi, semakin cepat dia menyatu, semakin cepat aku merasa nyaman. Paling tidak, bahkan jika seseorang menemukan dalam waktu setengah tahun, mereka tidak akan memiliki cara untuk mentransplantasikan tulang makhluk tertinggi. Melakukannya secara berlebihan akan membuatnya layu dan mati. Sangat dingin, pria kecil itu pingsan lagi dan bahkan mulutnya memutih. Tubuh kecilnya terus-menerus menggigil saat dia meringkuk di sudut tempat tidur. Setelah semuanya selesai, ruangan menjadi sunyi kembali. Bayangan hitam itu pergi dan istana bawah tanah yang kosong tampak agak menakutkan. Wanita muda itu mondar-mandir sendiri. Alisnya berkerut saat dia memikirkan bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dalam klan yang menemukan rahasia tulang tertinggi di dalam tubuhnya kecuali mereka memiliki kultivasi yang tinggi dan membawanya setiap hari. Orang yang memenuhi kondisi ini seharusnya hanya orang tuanya, dan saat ini dia sudah berusia 8 atau 9 bulan. Dia telah lama melewati kebutuhan seseorang untuk menggendongnya. Yi kecil secara alami lahir dengan pupil ganda dan dapat melihat banyak sumber kekuatan. Seharusnya tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan seperti ini, jadi tidak ada orang lain yang harus menyadari hal ini. Alis wanita muda itu mengendur setelah memikirkan masalah ini. Jika pasangan itu mati di bawah cakar pisiu atau binasa di luar sana karena alasan apapun, maka semuanya akan sempurna.
Dia dengan ringan berbicara pada dirinya sendiri dan menggantung ekspresi dingin di sudut mulutnya. Hong! Tiba-tiba, suara mengerikan bergema, dan istana bawah tanah runtuh. Pintu keluar dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa. Seorang tetua agung dengan rambut putih dan janggut lengkap bergegas masuk. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan susunan cahaya yang tak ada habisnya seperti nyala api ilahi yang menyala. Wanita muda itu khawatir. Pintu masuk istana bawah tanah bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh orang normal dengan paksa. Itu hanya sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli tertinggi klan. Cahaya multiwarna ilahi menyembur ke 10.000 arah. Seorang lelaki tua masuk ke ruang rahasia seperti singa yang marah. Setelah melihat pemandangan di depan matanya, rongga matanya praktis meledak. Dia berteriak dengan suara yang menggetarkan dunia, "Pelacur, kamu wanita keji dan beracun." Ini adalah salah satu dari 2 penguasa urusan dalam klan. Senioritasnya sangat dihormati dan kekuatannya sangat kuat. Biasanya dia tidak akan muncul di depan umum dan akan mengolah tubuh dan pikirannya di dalam gua kuno untuk mendapatkan pencerahan. Orang tua Shi Hao mempercayakan anak mereka kepadanya dan 1 orang lainnya. Hanya mereka yang tahu tentang Supreme Being Bone di dalam tubuhnya karena ini dianggap sebagai informasi rahasia. Awalnya, dia dan sesepuh lain yang seharusnya menjaga Shi Hao untuk memastikan dia dilindungi. Pada akhirnya, mereka sudah tua dan juga laki-laki, jadi mereka tidak benar-benar tahu cara merawat anak. Setelah itu, mereka setuju untuk membiarkan generasi muda merawatnya. Suku itu selalu damai. Para istri cucu mereka semua mencoba yang terbaik beberapa bulan terakhir ini untuk membesarkan Shi Hao kecil yang cantik dengan sehat untuk membebaskan mereka dari kekhawatiran mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bencana seperti itu akan terjadi hari ini. Penatua ini selalu berhati-hati dan mengirim ahli untuk mengikuti si kecil. Hari ini, wanita muda ini menghabiskan terlalu lama membawa 2 anak untuk melihat keturunan archaik di Fineberg. Para ahli yang mengikuti bergegas kembali dengan bingung dan melaporkan bahwa beberapa orang memasuki istana bawah tanah. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat membuka pintu, mereka bergegas kembali dengan kaget. "Kamu wanita keji. Aku akan membunuhmu." Rambut dan janggut lelaki tua itu bersinar dan seperti singa emas. Seketika, dia menerkam. Seperti meremas anak ayam kecil, dia meraih lehernya dan mengangkatnya dengan 1 tangan. Meskipun posisi wanita muda itu sangat tinggi dan memiliki kekuatan yang luar biasa, dibandingkan dengan tetua ini, dia sama sekali bukan apa-apa. Wajahnya memucat di tempat ini, dan semua simbol di tubuhnya akan meledak. "Kakek keempat, jangan bunuh ibuku." Shi terbangun oleh raungan itu. Dia mengambil pisau perak itu di dekat kepala ranjang dan menempelkannya ke lehernya sendiri sampai bekas luka berdarah muncul. "Kamu, bajingan kecil!" Penatua itu marah. "Kakak keempat, biarkan dia pergi dulu." Penatua lain masuk dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya merah seperti burung phoenix tua. Meskipun dia sudah tua, dia memiliki mata seperti lampu emas dan tampak sigap dan gesit. "Penatua kelima, apa maksudmu? Ini adalah salah satu generasi mudamu, jadi kamu ingin memaafkannya dengan egois." Orang tua dengan penampilan singa emas berteriak. "Kakek keempat, tolong jangan bunuh ibuku." Di sisi lain, mata ganda Shi berbicara sekali lagi. Pisau perak itu berlumuran darah di lehernya yang terpotong. "Apakah kamu lihat? Kami kehilangan makhluk tertinggi. Mungkinkah Anda ingin melihat tanpa daya ketika anak bermata ganda lainnya meninggal? Di era kuno, ini adalah orang suci, dewa. Biarkan dia pergi dulu dan berdebat nanti." Penatua dengan penampilan Phoenix berkata. "Hong!" Penatua singa emas dengan kejam melemparkan wanita muda itu ke dinding yang berlawanan.
Sebuah suara besar dihasilkan sebagai gemetar menyebabkan banyak batu jatuh. Dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Ziling, aku sudah mengecewakan kalian berdua. Saya tidak bisa mengambil Hao kecil dan membiarkannya menderita banyak sekali keluhan dan siksaan. Penatua menggeram ke arah langit. Kakek keempat, aku kedinginan, sakit. Pria kecil yang meringkuk di sudut tempat tidur dengan lemah membuka mulutnya. Anak yang baik, ini semua salahku. Penatua membawanya ke dadanya dan air matanya hampir jatuh. Dia mengaktifkan kekuatan misterius dari simbol berharga dan membungkusnya dengan cahaya multiwarna yang dia pancarkan. Di mana tulang makhluk tertinggi. Tubuhnya berwarna merah tua. Kemegahan surgawinya melonjak saat sesepuh Bat Phoenix bertanya. Wajah wanita muda itu pucat. Dia berdiri tanpa sepatah kata pun. Kakek, itu ada di dalam tubuhku. Shi Yi melemparkan pisau perak dan berkata dengan tenang. Tetua Bat Phoenix mendengar ini dan cahaya yang tidak biasa melintas di matanya. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Penatua yang memegang si kecil menjadi lebih marah setelah mendengar itu. Dia berkata dengan suara gemetar, suku batuku memiliki aturan leluhur. Kita tidak dapat menyebabkan perselisihan internal dan harus bersatu melawan kekuatan asing. Kalau tidak, bagaimana kita bisa keluar dari tanah leluhur kita dan menaklukkan wilayah yang luas ini? Bagaimana kita bisa mengendalikan jutaan dan jutaan orang dengan seorang kaisar di atas tahta dan tak terhitung banyaknya raja? Kamu wanita, terlalu keji, suku ini tidak bisa mentolerirmu. Perselingkuhan ini menjadi rumit dan sekarang melibatkan tulang makhluk tertinggi. Ini adalah informasi rahasia tingkat tertinggi dalam suku yang tidak bisa dibocorkan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali dulu lalu bicara. Penatua di samping berkata. Penatua kelima, kamu pikir kita tidak bisa menyembunyikan ini lagi? Tetua singa emas berteriak. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan makhluk tertinggi yang lahir secara alami menghilang. Ayo kembali ke Menshan lalu bicara. Penatua yang memancarkan cahaya merah berkata. Meskipun saya tidak mengambil tindakan apapun sekarang. Ketika Ziling kembali, dia tidak akan membiarkan ini meluncur. Dengan temperamennya, jika dia tidak menghancurkan keluargamu, dia akan memusnahkan sebagian besar keluargamu. Jika kamu memperlakukannya dengan tidak adil, dia bukan tipe orang yang akan membiarkannya pergi. Penatua singa emas berbicara dengan kata-kata yang berani dan kuat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.